Oke, hai semuanya, gue Fahmi dan sekarang ini waktunya gue ngasih informasi ya, ngasih review apa aja sih yang bisa gue dapetin kalau gue pakai HP-nya Sony Xperia 5 Mark IV. Dan mari kita mulai. Langsung aja kita mulai dari kameranya, karena ini adalah HP Sony, HP yang dibuat oleh sebuah perusahaan yang jadi salah satu yang terbesar nih dalam urusan perkameraan. Rasanya tuh nggak afdol aja ya kalau bahas yang lainnya dulu. Dan divisi Sony Alpha ini memberikan fitur-fitur yang ada di kameranya ke divisi mobile kameranya. Jadinya aplikasinya ada banyak, wajar nih kalau kita lihat di sini ada 3 aplikasi yang khusus untuk kameranya aja. Ada Foto Pro, terus ada Video Pro dan Cinema Pro yang menurut gue ini yang paling kece sih. Lantas, apakah aplikasinya banyak ini bikin kameranya jadi bagus? Belum tentu. Sebenarnya bagus apa enggak itu lebih ke arah perspektif ya, gimana cara kita ngelihatnya. Pandangan gua bisa aja beda sama pandangan kalian. Pandangan fotografer pun pasti beda sama pandangan kita. Pandangan fotografer juga jatuhnya tetap subjektif. Tapi yang pasti, kalau pandangan gua ini mah kamera HP ya, basicnya harus punya mode auto yang bagus. Sekali cekrek itu bisa langsung bagus. Nah, definisi inilah yang bikin Sony tuh agak beda ya dari HP yang lainnya. Apalagi kelasannya sebagai HP flagship. Menurut gua hal ini wajib ya supaya tetap berada di track persaingan. Mode auto di Xperia 5 Mark IV ini jelas sudah banyak peningkatannya ya. Gue inget banget dulu gue pakai Xperia One, Xperia 5 waktu seri awal-awal. Itu auto HDR-nya tuh runyam banget, kadang bisa, kadang kagak bisa. Apalagi kalau kondisinya yang challenging, backlight ataupun low light lah. Tapi sekarang udah jadi lebih baik, bisa dipakai buat foto backlight ataupun low light. Ya meskipun masih banyak yang harus diimprove lagi nih kalau dibandingin sama flagship yang lainnya seperti iPhone, Samsung dan juga Pixel. Nah, dan yang paling gak enak ini adalah sistem thermal control yang ngatur kameranya. Gue gak terlalu paham ya. Ini masalahnya tuh di mana? Apakah karena chipsetnya yang panas atau apakah emang aplikasinya yang berat terus nggak optimize jadinya gampang panasan. Intinya gue sendiri nggak nyaman ya kalau make motret menggunakan HP ini. Jangankan siang-siang ya, tengah hari bolong, gue pakai motret malam-malam dia overheat mulu. Ini jelas-jelas sangat ngeganggu penggunaan. Kalau kita ngomongin fitur kameranya yang lengkap ya jelas lengkap, tapi kalau bentar-bentar panasan bikin repot juga. Oke, kita masuk ke interface aplikasi kameranya. Sekarang udah jadi satu kesatuan deh, dari basic ke mode pro. Menu basicnya menurut gue udah lumayan friendly. Ada virtual button shutter, sama bisa orientasi landscape ataupun portrait.
Meski kelihatannya basic sama jadul, tapi gue suka sama metode touch autofocusnya yang punya 3 pilihan. Ada object tracking buat touch to track object, ada autofocus yang kalau kalian tap to focus, dia nggak ngerubah exposure-nya, ngikutin exposure yang kalian pilih di tampilan depannya. Dan terakhir, focus and brightness yang kalau di tap dia nyesuaiin sendiri exposure-nya berdasarkan titik fokusnya. Menurut gua ini keren sih, nggak ada di HP lain. Fitur yang gue suka berikutnya adalah drive mode, ada single shot, ada continuous shooting high sama low, terus ada HDR continuous shooting high dan low juga. Fitur ini ngandelin kemampuan dari sensor kameranya yang sanggup capture dengan FPS yang cepat. Kita kenal fitur ini dengan sebutan burst mode, tapi kali ini ada support HDR. Selebihnya ya ada rasio, switch ke kamera depan, sama mode video yang basic. Perekaman video basic up to 4K 30 fps di semua lensanya termasuk kamera depannya, dan juga support rekam video HDR HLG BT2020 yang bisa dibilang punya dynamic range yang cukup luas, biasanya dipakai buat editing lagi ya. Juga support langsung konten HDR kalau diupload ke YouTube misalnya. Kalau dirasa agak rumit, biarin standar HDR aja yang menurut gue udah lumayan oke. Ini adalah contoh perekaman kamera dari Xperia 5 Mark IV di resolusi Full HD 60 fps. Di resolusi ini bisa pindah-pindah ya ke lensa ultra wide seperti ini. Terus ke satu kali lagi balik dan kita ke telefotonya, kita coba. Ini dia telefotonya 2,5 kali. Begitu juga di resolusi 4K, dia bisa pindah-pindah juga ke lensa ultra wide. Seperti ini, ultra wide, tapi 4K nya 4K 30 ya. Terus ke normal ataupun ke telefoto. Perekaman basic ini juga bisa merekam sekaligus pindah ke lensa ultra wide dan telefoto, tapi nggak bisa pindah langsung ke kamera depannya. Nah, kita masuk ke mode pro. Yang pertama ada menu auto yang udah otomatis setting shutter speed, ISO sama metering mode-nya. Auto ini dibuat untuk berbagai scene ya, bisa dibilang mode pro yang gampang. Jadi cuma enable RAW aja kalau diperlukan. Selanjutnya ada P atau program auto. Nah, kalau di kamera beneran kan fitur ini tuh ngelibatin aperture, tapi karena kamera HP aperturnya itu statik, maka fitur ini cuma mengunci shutter speed supaya otomatis. Jadi kalau kalian ngerubah-rubah ISO misalnya, maka sistem akan ngejaga supaya exposure tetap balance, nggak under ataupun nggak over exposure. Bahkan di kondisi yang gelap sekalipun speednya terkunci maksimal di 1/4 aja. Menu berikutnya adalah S atau shutter priority. Karena lagi-lagi nggak ada settingan aperture, maka main-mainnya tuh cuma bagian speed sama ISO aja. Jadi nah di shutter speed ini kebalikannya ya dari program auto. Pengguna dikasih kebebasan menentukan shutter speed yang mereka inginkan. Bisa untuk shutter yang cepat buat motret subjek yang cepat misalnya seperti kendaraan. Bisa juga dibuat shutter lambat buat ngedapetin motion blur. Shutter speed yang kalian pilih, maka sistem akan menentukan sendiri ISO yang digunakan supaya hasil foto tetap kelihatan balance. Jadi meskipun bisa setting shutter speed di mode ini, belum tentu bisa motret astrofotografi misalnya, karena kalau kalian setting speed yang panjang, maka sistem akan otomatis setting ISO-nya ke paling terkecil. Nah, selanjutnya adalah M alias full manual. Nah, menu ini untuk kalian yang udah ngerti settingan yang kalian pengen. Manual juga bisa digunakan buat motret Milky Way, shutter speed yang panjang dengan ISO yang setinggi-tingginya. Semuanya bebas. Di menu ini semua opsi terbuka untuk bereksperimen, belajar, dan motret yang sesukanya. Selanjutnya adalah MR alias recall. Bisa dibilang ini kayak semacam preset settingan yang udah kalian setting, tinggal dipanggil ulang, kalian nggak perlu nyeting-nyeting lagi. Nah, sampai sini udah paham dong ya betapa ribetnya itu mode pro. Sebenarnya fitur ini fitur yang menarik, tapi balik lagi ya, sebagai fungsi dari sebuah kamera smartphone yang dituntut untuk cepat menangkap momen, maka standar auto itu harus auto bagus. Kita nggak bisa judge orang awam yang bilang kamera HP Sony jelek karena hasil autonya emang nggak lebih bagus daripada iPhone. Nah, tapi kita nggak bisa juga dong judge orang yang sukanya pakai mode pro dan fotonya bisa dibilang bagus-bagus. Yang hobi pakai pro nggak perlu ngejek orang yang sukanya auto, dan begitu juga sebaliknya, yang auto jangan ngejek-ngejek orang yang hobinya pakai mode pro.
Oke, sekarang kita lanjut ke bagian desain HP-nya ya. Untuk sebuah HP anti mainstream sekompak ini, segood looking ini, kita harus ngerogoh kocek sekitar 20 juta rupiah. Nambah dikit udah dapet iPhone 14 Pro. Nah, ini udah ready ya di Tokopedia. Search aja lapaknya Billy lagi, emailnya aman karena bayar pajak. BTW, gue izin info ya, buat yang sering shopping di Tokopedia, sampai Desember nanti ada cashback spesial, Shopback. Shopback itu aplikasi yang bisa dapetin cashback tiap belanja online di berbagai e-commerce, salah satunya ya Tokopedia. Cara pakainya itu simple kayak begini, bisa buka aplikasinya, terus mau beli langsung di Tokopedia, kita cari barangnya apa, nah bakal langsung kelihatan cashbacknya berapa. Di sini juga ada keterangan syarat dan ketentuannya, monggo dibaca dulu. Abis itu langsung pencet aja continue to app, terus tinggal bayar kayak biasanya. Nanti cashbacknya kalau udah sampai 50.000 bisa tarik rekening, atau kalau misalnya udah 25.000 bisa dijadiin pulsa. Nah, ini contoh ya saldo yang bisa gua tarik, apalagi kalau udah lebih dari 1 juta kayaknya lumayan ya, bisa buat beli HP. Satu lagi, sampai bulan Desember nanti tiap belanja di Tokopedia khusus hari Senin jam-jam tertentu lewat Shopback, cashbacknya 4 kali lipat lebih gede, dan tiap tanggal kembar 10-10, 11-11 sama 12-12 bakal ada Shopback Shopfest, bisa dapetin misi berhadiah, branded flash sale, dan banyak voucher khusus 10-10. Kita bisa dapetin cashback up to 10 juta tiap jam. Langsung cek aja info lengkapnya di kolom deskripsi. Balik lagi ke desainnya, ini yang paling gua suka sih, khas banget, tapi nyari casingnya susah minta ampun. Sampai gua pasangin hydrogel, gua potong sendiri karena gua harus review HP ini tanpa casingnya. Desainnya sih cantik banget, depan belakangnya dilapisi Corning Gorilla Glass Victus, pinggirannya mengotak, tapi tetap enak banget buat digenggam, ada lengkungannya sedikit. Seperti yang gue bilang ya di video yang sebelumnya, Sony itu masih pertahanin hal-hal yang jadul di HP-nya. Ada jack audio, dual SIM, speaker dual front facing, ada LED notification juga, mantep dah. HP ini jaminan aman buat nyebur di air tawar, ya jangan di air laut aja. Dan kalau kehujanan pun karena ada IP rating 68. Meski di packaging penjualannya nggak dapet apa-apa, charger nggak ada, kabel juga nggak ada kayak HP batangan. Displaynya juga cakep, 1080 dengan rasio 21:9 yang bikin HP ini ready buat konten sinematik. Refresh rate-nya 120Hz, ditambah lagi tingkat kecerahannya up to 1000 nits yang lumayan aman lah kalau dipakai outdoor. Display kece flagship Sony itu lebih ke arah mewah dalam hal spek, yang artinya mantep ya buat konten kreator. 1 miliar warna, support HDR10, BT2020, HDR-nya juga real time. Jadi kalau kalian lihat konten yang standar dynamic range atau SDR, itu bakal otomatis dilihat dalam high dynamic range ataupun HDR. Udah jelas lah ya dipakai buat nonton Netflix dan kawan-kawannya, udah pasti nyaman, nggak ada black crash ataupun tin. Ditambah lagi vibration motornya ini udah mantep banget, haptiknya udah sekelas ya dengan HP-HP mahal dari kompetitor lainnya. Terus yang bikin tambah menarik lagi adalah ketahanan baterainya. HP sekecil ini, setipis ini bisa dimasukin baterai berkapasitas 5000 mAh. Gokil. Gue belum cukup lama ya nyobain HP ini, tapi pengetesan gue dari 100% full buat rekam Cinematic 4K 120 fps footage selama seharian itu masih bisa bertahan, dapat SOT 4,5 jam. Sisanya gue pakai chat dan sosmed aja. Jadi udah bisa kebayang ya kalau pemakaian yang standar aja bisa nyentuh, gue yakin ya bisa nyentuh SOT di atas 7 jam. Yang mana HP sekompak ini punya kemampuan baterai seperti ini sih asik banget. Dan sayangnya kalian harus beli sendiri casannya. Gue sendiri pakai Anker 65 watt, ngecasnya cepet lah karena HP-nya juga udah support fast charge 30 watt. Lanjut kita ke performanya, pakai chipset Snapdragon 8 Gen 1 dipadukan sama RAM 8GB dan storage 256, gua rasa udah kenceng banget ya. Cuma sistem thermalnya Sony ini aja tuh yang agak gimana ya, gampang panasan. Hal yang sama lah yang dari tahun ke tahun. Gue sendiri malah lebih mantep pakai Xperia 5 Mark II yang pakai 865 waktu itu. Itu lebih kerasa ngebutnya tapi bisa tetap kepala dingin, dipakainya nyaman, nggak panasan. Cuma ya balik lagi, nggak semua orang pakai HP flagship itu dipakai buat main game aja. Gue sendiri juga sama ya, mainnya Clash Royale doang sama Drive yang sekarang ini lagi asik gue mainin.
Terakhir ada fitur keren yaitu Music Pro. Cuma agak gimana ya, pas gue nyobain ternyata minta subscription lagi. Males banget, masa gue harus bayar buat pakai fiturnya. Ya menurut gue ini skip aja lah, meskipun kalau beneran dipakai sama kreator ya kepake. Tapi bro, zaman sekarang konten kreator itu punya aplikasi pendukung yang simple, mau kamera, foto, video dan semacamnya. Kita bisa pakai third party app yang kayak CapCut misalnya, Capcut ya misalnya itu fiturnya seabrek-abrek, harganya gratis. Masa aplikasi bawaan kita harus bayar lagi? Oke, jadi kesimpulan gua soal HP ini ya solid ya. Maksud gua bukan cuma harganya aja yang solid, tapi jujur HP-nya juga solid. Worth it lah buat fanboy hardcore Sony tapi sukanya yang compact seperti ini. Menurut gua HP ini perfect. Sedikit aja ada kekurangannya. Gue lihat kemarin ya ada sebuah komentar, kalau kalian cinta sama HP Sony kalian harus terima semua kekurangannya. Buset, udah kayak nyari istri aja. Nggak gitu juga dong bro. Kekurangan di HP ini menurut gua thermal sistemnya aja, yang artinya ada berbagai faktor ya. Bisa chipset, bisa desain, bisa bahannya, bisa juga aplikasinya. Soal kameranya menurut gua itu soal pendekatan Sony yang agak sedikit aja beda ya dari brand yang lainnya. Tapi buat antusias kamera udah pasti bakal suka sama kameranya. Sisanya menurut gue ini udah perfect. HP sekecil ini punya segalanya. Paling tinggal tunggu seri selanjutnya aja sih. Kalau dipasangin lensa teleperiskop sih bakalan nambah kece banget. Gue sendiri agak susah ya buat jadiin HP ini sebagai daily driver karena gue udah suka banget sama lensa tele yang ada periskopnya. Jadi gue lebih nungguin rilisnya Google Pixel 7 Pro. Kalau Pixel nggak jadi rilis ya udah pasti gue bakalan pilih HP-nya Sony ini. Oke, sekian video review Sony Xperia 5 Mark IV ini. Makasih buat yang udah nontonin. Jangan lupa kasih komentar, kasih like juga, share juga ke teman-teman, dan kita ketemu lagi di video yang berikutnya.